Duh, nggak fokus nih sama tante ini loh. Wah, kasih kan. Main kanan-kanan aja. Itu dari mana asalnya motor dari situ? Woi, kenapa congor? Iya om. Selamat sore guys. Balik lagi di Kemal Motovlog, channelnya gue dan Mazil. Ini sore hari jam 4:30, gue pulang kampus. Ngisben dulu ah. Oh, macet banget, gila. Halo. Aduh, maklum gua pendek jadi agak susah naiknya. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Oke, sore hari ini we're gonna talk about exhaust, ya. Terkait dengan video kita yang sebelumnya, di mana kita bahas tentang R9 Misano yang tertempel di CBR ini, motor Mazil, ya. Jadi si Mazil itu punya pertanyaan buat gua. Dia nanya, bro, kalau gue pakai knalpot racing tuh ngerusak mesin gak sih? Wah, nggak ngerusak lah. Terus apa gunanya dibikin knalpot racing kalau dia ngerusak mesin? Nah, kita coba jawab pertanyaannya Bro Mazil. Ya, knalpot racing emang dibuat untuk mendongkrak performa dari sepeda motor kita ya. Karena knalpot racing itu biasanya pipe-nya diameternya dibuat lebih besar dari pipe knalpot standar. Oh, Ninja R. Jadi pipe-nya itu biasa dibuat lebih besar dari knalpot standar dan silencernya dibuat free flow. Tujuannya apa? Tujuannya agar aliran gas buang dari knalpot itu lancar keluar ke udara bebas. Tujuannya memang untuk melancarkan flow dari aliran gas buang tersebut. Dan identik knalpot racing itu bobotnya lebih ringan daripada knalpot standar. Untuk itu, kenapa knalpot racing itu biasanya mendongkrak performa, bahkan diklaim oleh sang pembuat dan sang penjualnya bisa meningkatkan horsepower hingga sekian persen, ya, hingga sekian horsepower. Seperti yang tadi gua bilang, dari bobot aja dia udah lebih ringan dari knalpot standar. Udah pasti bobot lebih ringan mempengaruhi dong ya ke bobot kendaraan itu juga kan. Pemakaian knalpot racing biasanya harus dibarengi dengan peningkatan CO, setting CO. Kalau di motor karbu itu setting spuyer
Jadi apa tujuan dari setting CO dan setting spuyer? Oke, setting CO dan setting spuyer itu tujuannya untuk menyeimbangkan pembakaran di dalam mesin. Masuk jalur lambat. Wih, ini gerobak lawan arah, sakti sekali loh. Kalau settingan dari pabrik itu CO dan spuyernya telah disesuaikan dengan knalpot standar. Nah, kalau kita pakai knalpot racing kan flow-nya lebih free keluarnya, otomatis di dalam ruang bakar itu mengalami penurunan. Kalau bahasa bengkelnya, bahasa awamnya, bahasa abengnya dibilang settingannya kering. Kenapa kering? Karena itu ya tadi. Duh, nggak fokus nih sama tante ini loh. Settingannya kering karena sebagian besar gas buang yang terbuang dari dalam ruang mesin itu semua mengalir ke knalpot. Untuk itu perlu disesuaikan CO agar debit bahan bakarnya sedikit lebih banyak. Itu terkait dengan volume efisiensi juga dalam mesin. Kita nggak bisa setting terlalu banyak juga karena cuma mengakibatkan boros nggak lari. Pelajaran gua sih pelajaran mesin konversi energi di kampus. Iya seperti itu. Kemudian kita coba telaah. Pakai knalpot racing rusak. Wah, ngerusak mesin. Oke, yang pertama memang bisa merusak mesin kalau kita misalnya beli knalpot tidak ori atau bikin di tukang custom yang nggak sesuai spesifikasinya gitu, nyalahi faedahnya. Ya, kena lampu merah. Jadi kalau di tukang custom knalpot itu kita juga harus menguasai gimana spesifikasi mesin kita, diameter piping yang cocok itu berapa, kemudian panjangnya knalpot tersebut, terus lebarnya silencernya, seperti itu kira-kira. Pertanyaannya belum terjawab, di mana sisi ngerusaknya dari knalpot racing itu? Nah, balik lagi ke setting CO. Oh, pinky, serba pink, jaket pink, motor pink, helm merah. Oh iya, wih ada motor drag galon. Itu dari mana asalnya motor dari situ? Ayo kita lanjutkan topik pembicaraan kita. Di mana sisi ngerusaknya knalpot racing? Yaitu dari setting CO, guys. Kalau kalian gak setting CO-nya, semakin tinggi RPM-nya motor itu, misalnya kalian geber RPM tinggi, itu akan semakin panas suhunya. Karena apa? Karena BBM yang masuk itu sekaligus mendinginkan mesin. Pada saat clap overlapping, clap in dan X terbuka, itu terjadi overlapping. Nah, terjadi overlapping itu empty. Terjadi overlapping itu adalah tahap dimana ruang bakar tersebut dibilas dengan udara segar dan bahan bakar. Jadi kalau pakai knalpot racing disarankan untuk setting CO-nya untuk dapat performa yang optimal dan maksimal. Nah, terkadang pakai knalpot racing ini dari segi manusia nih ya, dari sisi bikersnya, dari ridernya sendiri. Terkadang tuh kita memang keasikan dengar suara knalpotnya. Wah, keasikan. Main kanan-kanan aja. Kadang kita keasikan dengar suara knalpotnya. Makin tinggi RPM-nya makin seru kan. Pang. Akhirnya kita lupa itu udah deket red line. Apa yang terjadi? Panas di dalam mesin terakumulasi di setiap RPM-nya. Semakin tinggi RPM-nya, semakin kita bejek gasnya. Wah, asik suaranya, bulet coy. Teriak coy, cempreng coy suaranya. Jadi kita sendiri yang buat motor kita rusak. Terkecuali guys pakai knalpot bajakan yang nggak di reset. Itu kalau guys pakai knalpot ori terus
kok motor gua jebol, kok motor gua ini itu. Nah, setelah pakai knalpot racing kok jadi begini, bermasalah. Itu coba guys berkaca dari riding style kalian. Demen ngebetot nggak? Ya, jadi pada intinya knalpot racing asal ori pabrikan yang memang udah di reset buat motor itu, tenang aja, dia nggak bakal ngerusak kok. Hai, dia ngeliatin kenapa. Sebelum akhirnya lebih macet lagi ya. Gue Silvanus Kemal mohon undur diri. Cailah, kayak acara-acara di TV. Kami dari Kemal Motovlog mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah komen, udah subscribe. Makasih banyak buat yang udah nonton terutama ya. Selalu gunakan perlengkapan berkendara, riding apparel. Yang terpenting dan terutama selalu gunakan helm. Karena kepala nggak ada yang jual. Gunakan sarung tangan, ya. Dan jangan lupa gunakan sepatu. Dan hormati pengendara yang lain. Speeding is okay, but not ugal-ugalan. Itu dia. Gak ada yang larang ngebut. Cuma jangan ugal-ugalan. Oke guys, kayaknya sampai sini aja. Ya, thanks for watching. Bye-bye.